listeners, podcast Omong Talks. Ngomong tok. Welcome to Omong Talks. Alright, teman Pro 2, kita balik lagi ya. Nah, ini ya tadi aku udah ngomongin di jam 8 kita akan ngomongin soal men's mental health nih. Nah, aku sebenarnya nggak sendirian ya, ada 2 orang cewek nih. Nah, boleh perkenalan dulu dong dari kakak yang satu ini yang berkacamata. Lah, berkacamata 2. Boleh dari salah satu. Oke, baik. Kenalin, aku Sinta dari Sebaya PKBI Jawa Timur. Panggilannya Sinta ya? Iya, panggilannya Sinta. Oke, kita Rama dan Sinta ya ternyata ya. Oke. Untuk yang selanjutnya. Iya, perkenalkan nama saya Lailatul Maghfirah dari IKA UNESA, Psikologi UNESA. Ya. Panggilannya? Laila bisa? Laila bisa ya. Viro bisa. Laila ya, lebih agak. Oke. Dan untuk itu ya, untuk ini di bulan Juni ini ternyata ada Men's Mental Health Month nih. Nah, ini tepatnya di bulan Juni. Kenapa sih kok bisa di bulan Juni ini bisa kayak wah ini hari atau mungkin bulan di mana itu Men's Mental Health terbentuk gitu. Boleh nggak dijelasin gitu? Dari siapa dulu nih? Dari kakak Laila atau mungkin dari Kak Sinta? Mungkin dari Kak Laila dulu bisa kali ya. Kok lempar-lemparan ya ternyata ya? Iya, jadi karena memang isu saat ini kan sangat banyak sekali terkait banyaknya isu bunuh diri, tapi memang bukan isu sih, memang terjadi ya, baik di luar negeri, kemudian di dunia mahasiswa juga banyak. Jadi ini sangat penting sekali, dan memang kita fokusnya di laki-laki sih. Jadi karena laki-laki itu kan pemimpin ya, jadi sebagai panutan. Waduh. Gitu ya. Jadi bukan penting. Pemimpin kan? Jadi penting kita bahas karena memang kesehatan mental di sini kan sebenarnya semuanya sih, tapi kita fokusnya di laki-laki karena memang laki-laki itu kita pandang sebagai pemimpin dan sebagai panutan, jadi ya harus bisa lah gitu. Tapi di lain sisi laki-laki kan ternyata kan kuat tapi ya gak kuat kan gitu. Maksudnya gimana nih? Kuat tapi nggak kuat ini? Jadi dia merasa kuat tapi ternyata dia tuh sebenarnya butuh pertolongan di situ. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang kurang menyimpang gitu kali ya kan? Iya betul. Jadi itu kan berarti kan terkait dengan kesehatan mental laki-laki. Jadi penting dibahas di saat ini gitu. Tapi rata-rata laki-laki itu kayak menyimpan rasa sedihnya itu terlalu dalam nggak sih? Betul. Apalagi kayak mungkin kakaknya pernah dengar semacam stereotip kayak pria itu tidak bercerita. Aduh. Iya lagi. Aku sebagai pria seperti itu loh. Enggak kakaknya aja sih. Oh iya. Banyak. Oh banyak ya. Iya. Tapi untuk rata-rata umur nih, average-nya berapa tahun itu yang udah ngalamin mental health issue gitu? Untuk dari Sinta ada nggak kayak datanya gitu? Overall mungkin dari semenjak ketika dia sudah mulai bisa berpikir kritis sekali ya Kak ya, waktu pubertas itu. Mungkin itu juga dari usia sekitar 15 tahun hingga dewasa pun 30 tahun after married pun juga banyak yang mengalami seperti itu Kak, seperti itu. Kayaknya umuran kayak remaja-remaja gitu ya. Betul. Lagi kayak mencari jati diri nggak sih? Betul. Memang ya. Kenapa sih remaja-remaja sekarang itu kayak dikit-dikit mental health, nggak kayak zaman kayak ibu bapak kita gitu kan ya? Waduh. Memang benar nggak sih untuk secara mental gitu loh, beda banget kan kayak Gen Z sama misalnya boomers atau mungkin kayak milenial gitu, beda nggak? Secara mental gitu. Oke, jujur kalau dari aku sendiri sepenglihatanku nih, seobservasiku jelas berbeda. Mungkin dari cara didik, bagaimana cara didik orang tua kita dulu dengan guru-gurunya maupun kakek nenek kami gitu tuh kayak hal yang berbeda. Misalkan orang tua kami dulu dididik dengan pendidikan yang sangat amat keras. Jadi dari keluarga pun
kayak sudah misalkan pulang itu batas pulangnya jam 6, tapi itu benar-benar nggak berani untuk melanggar lah. Sedangkan di sekolah juga kayak dulu kan masih mungkin namanya penjalin, if that gitu, ada yang kayak kalau nggak ngerjain PR disuruh keluar kelas dan itu kayak ditakutin. Sedangkan zaman sekarang itu bukan malah ditakutin tapi malah ditantang ya ternyata ya sekarang ya untuk anak-anak sekarang. Betul. Ya Apalagi juga mungkin karena orang tua kami itu juga mungkin merasakan dulu kayak digituin itu sakit loh, digituin itu kayak ada pressure mental dong, nggak mau anak-anakku nanti merasakan apa yang sudah ibu bapak rasakan. Alhasil ketika anaknya salah di sekolah itu jadinya malah dibela gitu, dan itu yang membuat mungkin terkadang anak itu nggak bisa berpikir lebih lebih jauh. Alhasil arahnya misalkan dimarahin gitu udah ngelunjak jatuhnya malah ke kesehatan mental seperti itu. Memang ya kalau didikannya itu harus beda-beda ya, tergantung parenting juga ya Kak ya. Pola asuh ya. Kalau untuk Kak Laila ini ada nggak sih di sekitarannya itu kayak anak-anak kecil atau mungkin udah di bawah 15 tahun itu udah terkena mental isu gitu? Ada sih. Ada ya? Iya ada. Ada ya ternyata kan, ya? Iya ada. Jadi memang karena faktor banyak kan. Sekarang kan kalau dulu kan memang kayak IT kan enggak kan. Sekarang kan IT kan sudah mulai ini, kemudian media sosial itu kan juga jadi pengaruh perilaku juga. Akhirnya kan meniru mungkin yang kurang tepat, akhirnya dia melampiaskan di situ. Dan itu pun ternyata kan berdampak ketika hal itu menumpuk. Jadi salah tapi tidak ada yang mengarahkan, sehingga ya hanya ketika waktunya meledak ya akhirnya kesehatan mental lah yang jadi ininya gitu. Terkadang kayak media sosial itu pengaruh juga ya untuk anak-anak ya. Memang ya lelaki itu tidak bercerita gitu kan. Tapi untuk mohon maaf ini agak personal banget ya, untuk orang tua pernah nggak sih mendidik secara kasar banget untuk di sekitarannya gitu, kayak balas dendam nih kepada anak biar nggak seperti diri sendiri gitu, pernah nggak ngelihatnya kayak gitu? Pernah banget ya. Iya, banyak ya. Itu bisa terpengaruh nggak untuk mentalnya anak kecil tuh? Pengaruh banget ya. Iya. Jadi kalau ketika saya dulu kecil kan memang mental saya seperti ini, orang tua pola asuhnya seperti ini, kita bisa menerima. Tapi ketika zaman sekarang nggak bisa disamain. Jadi benar-benar kita harus tahu, karena memang dunianya sekarang sama dulu beda. Ya tadi terkait IT, terus kemudian pola makan juga kan mempengaruhi. Dulu nggak ada micin atau apa bahasanya itu MSG ya. Sekarang kan udah merajalela kan. Itu kan juga mempengaruhi fungsi otak atau mempengaruhi kinerja otak yang harusnya bagaimana, tapi kan seperti itu. Iya ya kayak gitu ya. Kemudian pengetahuan dari orang tua juga. Kalau dia benar-benar sadar dia mau belajar, otomatis ya dia akan memilih pola asuh yang sesuai dengan anaknya. Tidak bisa memaksakan. Contoh anak ini ternyata kecerdasannya di sini. Jadi dia harus ngikutin gimana caranya dia bisa belajar atau membentuk perilakunya harus seperti apa gitu. Dari orang tua ya ternyata awalnya ya. Iya gitu. Kadang juga lingkungan sosial juga pastinya mempengaruhi kan ya Kak ya. Jadi kayak mungkin sebagai orang tua pada zaman now nih mungkin bisa lebih aware, dan emang pada zaman sekarang memang orang tua ini sudah lebih aware akan kesehatan mental anak-anaknya itu tadi gitu. Jadi kayak misalkan anaknya ada something happens itu mulai ditanyakin gitu. Itu sih sekarang. Kamu kenapa? Cerita dong sama papa atau mama kayak gitu nggak? kayak dulu itu kamu kenapa? Nggak usah nangis gitu ya sih? Astaga. Kayaknya itu juga nggak sih Kak yang bikin pria susah bercerita? Apa ya, kayak gimana ya? Contoh yang tadi apa? Oke, kan kayak sebelum-sebelumnya kan kita selalu mendengarkan kan, mungkin dari kakaknya kecil ataupun saya kecil juga kayak cowok kok nangisan, iya kan? Jadi kayak jangan nangisan lah gitu-gitu. Jadi kayak cowok tuh harus kelihatan kuat gitu. Alhasil cowok itu malah memendam emosinya. Jadi kayak harus stay strong lah, stay true lah harus. Stay true ya ternyata ya. Stay cool jadi stay true ya. Yoi. Memang ya. Terus juga untuk kakak-kakak berdua ini
setuju nggak sih cowok itu nggak boleh nangis atau mungkin memang harus boleh nangis gitu? Setuju nggak untuk Kak Laila atau mungkin Kak Sinta? Kalau nangis nggak masalah Nggak sih. masalah ya? Yes, Iya, manusiawi. itu kan emosi ya. Betul. Jadi emosi itu kan ada positif, ada negatif. Yang positif tuh merasakan bahagia, percaya diri, intinya yang bagus-bagus lah. Kalau yang negatif kan berarti nggak apa-apa. Ketika kita marah ya kita marah, tapi kan tetap ada batasannya. Ketika kita sedih juga sedih. Tapi kalau sedihnya itu terlalu kan nanti bisa jadi stres, depresi dan sebagainya di situ. Jadi kan ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya ya. Jadi boleh nangis ya ternyata. Boleh ya. banget. Boleh banget ya. Kamu ya teman Produa, misalnya kamu cowok, nah ini kamu nggak apa-apa lo nangis lo. Aku aja nangis gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kamu patah hati gitu, iya, ya udahlah biarin aja. Astaga. Ada nggak sih masalah yang serius banget itu yang di sekitarannya untuk cowok gitu, untuk kayak tiba-tiba nangis atau mungkin memendam rasa kayak rasa kesedihannya sendiri, nggak mau cerita gitu, ada nggak di sekitarnya Kak Sinta atau mungkin Kak Laila? Ya Atau ada. teman-teman gitu ada? Jelas ada. Ada ya, jelas ada ya. Ya endingnya kan dia melakukan perilaku akhirnya kan merokok. Jadi sesuatu yang akhirnya kan dia merusak fisiknya dia. Betul. Jadi merokok, kemudian bisa minum Alkohol. alkohol, bisa juga ke narkoba. Kan di situ juga. Jadi kan masalahnya kan lebih tambah berat ketika dia tidak bisa menyampaikan emosinya dengan tepat dan tidak bisa mengelola emosinya dengan tepat di situ. Jadi gitu ya, pelariannya ya lebih Betul. tepatnya ya, pelariannya ya. Antara kayak penyalahgunaan obat-obatan terus juga minum alkohol, ada yang sampai suicide gitu ya. Yes, ternyata ya. suicide, betul. Nah, menurut tanggapannya Kak Sinta ini gimana kalau untuk cowok-cowok yang udah sampai tahap kayak gitu? Pastinya kan ada awal mulanya nih, kan nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Yes. gitu. Keren Nah, banget sumpah. apinya ini tuh kita harus cari tahu apa sih penyebab dari seorang cowok ini tadi itu nggak mau bercerita. Apakah dia nggak punya ruang aman untuk bercerita, ataukah dia merasa seperti kalau aku bercerita nanti temanku adu nasib nggak ya gitu. Oh, bener. Kadang kan banyak kan yang cowok-cowok itu kayak, kalau misalkan cewek-cewek kan normal kan saling curhat, cuman kayak cowok-cowok tuh biasanya kayak kalau misalkan yang si A cerita terus cowok B cerita dan masalah lebih berat tuh kayak rasanya sungkan bahasanya. Jadi kayak merasa kayak masalahku nggak seberat itu kok, ngapain aku cerita sedangkan masalah temanku seberat itu, kayak gitu. Dan karena kalau misalkan sudah ditemukan apa penyebabnya itu tadi, mungkin bisa dievaluasi lagi. Kalau misalkan dia kurang punya ruang aman, mungkin bagaimana caranya kita sebagai teman-teman terdekatnya itu menjadi ruang aman untuk dirinya, seperti itu. Dan bagaimana cara kita mungkin menanggapi kasus yang apa tadi tuh? Suicide. Ya, yang Penyalahgunaan suicide, obat. itu tadi tuh bagaimana mungkin ya menjadi pendengar yang baik gitu, Baik gitu untuk ya. seperti tanpa menghakimi si cowok itu, seperti Kadang kayak itu. gitu ya cowok-cowok ya. Iya. Mesti bercandanya itu sudah pakai hati gitu loh. Kan kita kan nggak tahu isi hatinya si cowok ini. Misalnya dia curhat ke kita terus kita ngeblame dia. Nah, dia itu nggak tahu kan gimana sih rasanya, kamu nggak tahu kan rasanya kalau punya beban kayak gini bla 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 kayak gitu. Ternyata kayak gitu ya. Iya. Lingkungan itu terpengaruh ya ternyata ya, Kak Yes, ya. of course. Sangat, ya. Terus kemudian lagi tambahannya gini, ketika orang laki-laki itu sampai curhat minta solusi itu sebenarnya benar-benar mentok. Betul. Jadi ketika dia cerita harusnya ada solusi nih. Nah, ketika nggak ada solusi berarti kan dia kecewa, sama aja kan gitu. Oh ya, denial ya, masih Iya. denial ya. Tapi kalau perempuan meskipun bercerita dia tuh sebenarnya sudah ada Solusi dari dirinya sendiri ya, Mbak ya. iya, betul. Karena apa? Kan sudah sering berkomunikasi mungkin ya, sering curhat sana sini. Oh, ternyata tanggapannya temanku yang ini gini, ini gini. Oh, ternyata yang terbaik buat aku kayak ginilah gitu. Tapi karena laki-laki itu tadi tidak mau bercerita, kemudian mentok, dia terlalu pede mungkin ya dengan pilihan-pilihannya, mungkin aku kayak gini nanti gini. Ternyata kalau dia cerita mentok, dia butuh benar-benar solusi.
Ketika dia ceritanya ke orang yang tidak tepat, sudahlah kita gini happy aja, ya udah ngikut. Benar sih. Iya sih, kadang laki-laki kayak gitu ya, terbawa arus juga ya. Betul. Astaga, laki-laki ya kamu ya. Aku laki-laki juga sih temennya. Astaga, gimana sih laki-laki ini? Terus juga untuk tadi apa ya? Untuk laki-laki itu biasanya kan memendam rasa diri, memendam perasaan gitu ya, kesedihannya juga. Terus ini ada satu statement juga, ini out of the box juga. Bener nggak sih untuk di perempuan itu selalu pakai perasaan daripada laki-laki? Laki-laki itu pakai logika awalnya itu bener nggak dari Kak Sinta atau mungkin Kak Laila? Ini out of the box aja sih. Iya, sejauh ini ya Kak ya, maksudnya emang secara general memang wanita itu sangat amat dominan dan peka akan lingkungan sosialnya gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan ada apa, perempuan tuh lebih lebih ngena gitu. Sedangkan laki-laki itu enggak, even dalam mengambil keputusan pun kayak si cewek pasti main feeling lah gitu loh. Mana yang kira-kira feelingnya ini oke enggak, timingnya pas atau enggak itu tergantung feeling si cewek yang tadi. Nah kalau misalkan si cowok ini biasanya lebih teoritis ya kalau bilangnya. Benar sekali. Gitu. Nah cocok enggaknya misalkan kalau misalnya kita ngomong nanti kita ketemuin habis maghrib ya. Nah habis maghrib ini jam berapa gitu. Nah habis maghrib ya normalnya habis maghrib, habis azan maghrib kah atau habis sholat maghrib kah. Kalau cowok biasanya kayak habis maghrib tuh jam 6, setengah 7 atau jam 7. Ada hal yang pasti gitu loh, gak secara subjektif kayak gitu. Bener ya kayaknya. Habis maghrib jam 6-an lah pokoknya, jam 6.45 baru dateng gitu kan. Ya ini untuk di men's mental health nih, kebanyakan itu cowok itu udah terlalu kuat, saking kuatnya itu ternyata rapuh di dalam ya. Ya gak sih, bener ya. Ada gak sih kebanyakan itu disebut apa sih untuk kayak gitu, kayak luarnya itu disebut luarnya itu udah kuat tapi ternyata dia itu kayak sedih terus, ternyata kalau misalnya sendirian gitu kan ya, itu disebut apa sih biasanya? Tahu nggak apa ya? Oke, biasanya itu dalam istilah psikologi ya, itu namanya toxic masculinity. Oh, toxic masculinity, maskulin ya ternyata ya. Yoi. Biasanya itu yang kayak gimana sih contohnya? Yang tadi aku sebutin juga ya termasuk ya? Iya betul. Terus habis itu kayak pastinya kan cowok ini kan karena tadi kan sempat dibahas di sebelumnya oleh Kak Laila juga bahwa cowok ini harus jadi pemimpin. Jadi di mana masyarakat pun menilai, bahkan kita pun menilai bahwa cowok ini harus dominan. Nah, tapi terkadang ini dominannya cowok ini kayak gimana ya? Kayak dia ingin selalu terus terlihat dominan tanpa dia tahu bahwa di dalam dia tuh rapuh gitu loh. Gitu. Dia ingin selalu terlihat sangat strong like that. Gitu. Like that ya. Yes. Strong ya ternyata ya. Tapi kalau untuk konsepnya dia itu beneran emang nggak kuat secara mental juga, atau mungkin ya sosoknya itu nggak kuat di publik gitu loh. Dia itu kayak terang-terangan mengekspresikan kesedihannya gitu, itu nggak apa-apa nggak sih untuk si cowok kalau menurut Kak Laila? Kalau menurut saya sih ya nggak menurut saya sih ya, menurut pandangan ilmu ya. Jadi ketika dia terlalu over pun juga berarti kan dia tidak bisa mengelola emosi. Jadi kan mengelola emosi kan kita tahu tempatnya. Jadi kapan kita harus meluapkan itu. Kalau terlalu kan juga ya kurang baik juga, ya. Gitu. Jadi satu intinya ya bagaimana cara dia mengekspresikan emosinya itu, kemudian mengelolanya bagaimana, kan itu harus tepat juga gitu. Kemudian ada dukungan sosial. Jadi mungkin kalau punya pasangan ya pasangannya, kalau punya orang tua ya orang tuanya, keluarganya, kalau punya masyarakat ya masyarakatnya ya. Gitu. Kalau misalnya mohon maaf nih, kalau di sekitarnya itu memang nggak dukung, nah itu kayak gimana? Ya berarti ya kitanya yang proses belajar. Jadi kita harus cari tahu gimana sih biar kesehatan mental kita itu terjaga, biar kita nggak salah arah lah gitu. Ya kitanya yang belajar. Jadi kita harus jadi manusia yang berprinsip, yang mau berproses belajar, kemudian
mau menjadi orang yang lebih baik, bermanfaat seperti itu. Memang ya dari diri sendiri gak sih? Iya. Ada gak sih dampaknya untuk yang tadi toxic masculinity itu, dari beberapa itu ada yang sampai ke kesehatan atau mungkin mentalnya juga gitu, ada nggak? Pastinya ada ya Pastinya Kak ada ya. ya. Apalagi kayak dari toxic masculinity itu tadi kan kayak sempat kita bahas di awal bahwa pria ini nggak bercerita gitu loh. Nah kalau misalkan pria nggak bercerita ini tadi tuh efeknya tuh apa ya, emosi yang mereka rasakan kependem terus kan. Nah kependem terus malah menimbulkan adanya burnout, and then masa di atasnya burnout itu ada kayak level stres, depresi, itu yang malah bikin apa ya, misalkan masalahnya cuman masalah putus sama pacarnya aja gitu. Nah tapi itu karena dia tidak ingin menyelesaikan itu mungkin dengan bercerita atau meluapkan emosinya itu tadi, malah masalah yang dihadapi ini nggak selesai seperti itu. Dan apa ya, mungkin dia bisa mencari pelampiasan lain seperti yang salah pergaulan, habis itu kayak narkoba dan segala macamnya seperti itu. Sampai merusak diri sendiri ya. Betul. Ternyata ya. Biasanya dari sosial media juga bisa ya. Benar. Kalau misalnya di paling banyak nih, paling gede itu terjadi karena apa? Atau mungkin sosial media atau mungkin ada yang lain gitu? Kalau zaman sekarang sih bilangnya standar TikTok ya Kak ya. Memang ya, semuanya nggak cowok nggak cewek itu standar TikTok semua ya. Itu yang bikin aku kesel sumpah. Jujur aja ya, kenapa sih diri kamu sendiri itu harus distandarin oleh sosial media atau TikTok gitu loh? Kamu nggak bisa kan jadi diri sendiri gitu kan. Astaga. Terus juga itu dampaknya ke personal itu kayak gimana? Mungkin bisa diceritain untuk Kak Laila atau Kak Sinta? Kalau di personalnya yang pasti ya merusak diri tadi, fisik, secara fisik. Ya mentalnya ya, kesehatan mentalnya ya. iya. Jadi dia mentalnya nggak mental baja. Jadi dikit dikit nangis, nangis gitu ya. Iya, jadi kurang apa ya? Kurang sesuai dengan dirinya yang seharusnya idealnya seperti apa kayak gitu. Itu terhadap cowok yang tidak bercerita ya, dampaknya seperti itu ya saya. Kemudian di hubungan juga. Oh, betul. Iya. Jadi ketika di hubungan itu karena dia tidak bercerita otomatis kan apa yang mau dikomunikasikan kan terhambat. Sehingga kan hubungannya harusnya baik jadinya renggang. Gitu ya. Kemudian ya ada kaitannya dengan asertif juga sih. Jadi ketegasan dirinya dalam menyampaikan sesuatu yang ada pada dirinya, tapi tidak sampai menyakiti orang lain. Jadi berani berkata tidak, bahasanya gitu. Oke, berani berkata tidak ya tidak gitu dong. Itu juga terpengaruh dengan harga diri nggak untuk seorang cowok gitu? Ya pastinya. Pastinya ya. Apalagi kan apa ya, ego cowok itu kan rasa di mana dia itu merasa dihargai seperti itu. Nah ketika dia mungkin tidak cocok dengan tempat ceritanya dan kayak jatuhnya malah adu nasib, pasti ego cowok kan di situ keserangkan, di mana dia nggak dihargain di situ dan dia memilih untuk menutup diri seperti itu Kak. Benar sekali ya, kayaknya ya itu terjadi pada sekitaranku juga gitu kan. Kadang udah terlalu banyak apa ya, terlalu bercerita, oversharing kayak gitu ya. Kadang kayak direndahin gitu, jadi dirinya sendiri tuh jadi insecure gitu kan. Makanya kayak gitu ya. Ada terus juga biasanya itu kan kalau udah jadi ke harga diri, ada nggak sih dampaknya untuk ke harga dirinya gitu dari Kak Laila? Ada ya. Apa itu contoh Kak? Contoh ya, ketika sudah berumah tangga. Oke, kita ngomongin soal berumah tangga, tidak ada hubungan lagi ya. Di berumah tangga kan otomatis kan satu kan komunikasi kan harus kan. Ketika laki-laki tidak bercerita, nah, otomatis kan dukungan sosialnya kan sebenarnya pasangannya. Ketika dia bisa menerima dukungan sosial itu mungkin positif seperti apa, kemudian solusinya seperti apa, kan jadinya kan bagus hubungan dalam berumah tangga. Tapi ketika kesehatan mental laki-laki itu tidak tersalurkan atau jelek lah, harga diri turun tadi, ya otomatis pengaruhnya kan ya banyak. Jadi merasa minder dengan pasangan, kemudian sama anak juga tidak seberapa dekat kayak gitu. Kemudian
kurang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian apa ya? Ya banyak lah. Banyak ya pokoknya Iya. ya. Terlalu Sebenarnya- banyak ya. Iya, kasihan sebenarnya kalau lihat. Kasihan ya. Kasihan beneran, kasihan. Kalau dari pribadi kita masing-masing tidak aware, tidak sadar pentingnya ini, kita harus belajar. Ya akhirnya kita selamanya seperti itu. Dan itu kalau terpendam, ya akhirnya kan di kesehatan mental kita ya arahnya ya ke hal yang nggak baik gitu. Untuk bisa nggak sih itu dirubah gitu untuk ngomongin soal di keluarga deh, bisa Iya. nggak Kak? Bisa, ya Bisa banget makanya pasangan kita harus ini saling Mengerti, komunikasi, komunikasi juga saling ya. mengerti, terus berani belajar. Berani belajar. Iya, Apapun sama-sama komitmen untuk belajar. Kita sudah berkeluarga, kita sudah punya anak. Kita bawa kemana nih keluarga kita? Apakah kita sama kayak pacaran dulu? Apakah kita seperti apa, kan begitu? Jadi kalau kita menjadi lebih baik kan berarti kan kita ada proses belajar kan di situ. Jadi proses belajar kan tidak hanya sebatas kita di perkuliahan, di sekolah, tapi sampai ketika kita mau meninggal pun ada proses belajar terus, sampai kita tua pun ada proses belajar terus gitu. Di situ. Seumur hidup ya ternyata. Iya, ya. meskipun kita jadi orang tua, anak kita udah gede-gede, kan kita proses belajarnya bagaimana menghadapi anak-anak yang mungkin kurang perhatian sama orang tua. Kan itu Cie. juga sama kan? Iya ya betul betul betul. Bener. Memang ya gitu ya. Jadi ayah itu susah ya ternyata ya. Astaga. Terus kalau di keluarga itu tadi kan bisa dirubah ya. Untuk perkenalan gimana sih ngomongnya itu kayak diobrolin baik-baik gitu nggak sih Kak? Iya betul. Dari satu pasangan ke pasangan yang lain gitu. Terus kalau misalnya contoh udah sampai ke anak nih, Iya. misalnya si bapaknya masih ada kayak luka di dahulu, terus habis itu dibalas dendamin ke anak gitu. Nah itu kayak gimana Kak? Ya kita harus putus rantai. Betul. Hah, diputusin bapaknya? Kan itu kan berarti kan trauma kan? Ya trauma yang akhirnya balas dendam dan sebagainya. Kalau kita ingin lebih baik, ya kita harus putus rantai. Kita nggak usah niru perilaku orang tua yang terdahulu yang jelek-jelek. Sudah selesai. Kita sekarang punya anak, gimana anak kita biar baik kedepannya sampai anak cucu sampai kayak gitu. Gitu ya. Iya. Ada nggak sih caranya gitu? Ya tadi kita harus mau belajar dan komitmen bersama antara pasangan suami istri itu. Oke. Gitu. Jadi saling mendukung, sama-sama belajar, kita menjadi keluarga yang lebih baik. Sebenarnya kuncinya apapun itu berawal dari keluarga sih. Perilaku anak, ya kan? Betul. Kan ini kan juga termasuk kesehatan mental Betul, keluarga. pola asuh Iya. Pola seperti asuh itu. juga ya kayak Gitu. tadi ya. Nggak cuma dari sosmed juga ya, pola asuh juga ya termasuk ya. Betul. Oke. Terus untuk itu kan kebanyakan untuk remaja kan sekarang kan kebanyakan mental health-nya itu kurang gitu, apalagi dari keluarga gitu kan yang terlalu keras atau mungkin terlalu strict gitu kan. Nah itu ada nggak sih kebiasaan buruknya mereka itu kayak melimpahkan apa, melampiaskannya gitu ya? Contohnya ada nggak? Biasanya tuh dari teman-temanku nih ya, dari Nah, teman-temanku. boleh. Oke, dari teman-temanku nih, kebetulan aku mahasiswa kan ya Mas Ian. Nah, Oh masih mahasiswa? yes. Oke, kebetulan dari teman-teman mahasiswa pastinya banyak sekali tekanan kan yang mereka hadapin gitu, entah dari keluarga atau mungkin pasangan atau mungkin tugas kampus seperti itu, atau mungkin juga anak-anak yang kura-kura nih. Apa kura-kura itu? Kuliah rapat. Astagfirullahaladzim. Pasti kan pressure tuh bener-bener datang dari mana-mana kan gitu. Terkadang ketika mereka itu udah di titik yang burn out banget, itu kalau dari teman-teman tuh kayak arahnya tuh malah ya kayak di kampus tuh kan ada danau kan gitu. Jadi Sama kayak nyemplung gitu. enggak dong. Ngademin pikiran. Jadi kayak ya udah kayak duduk aja sambil ngerokok. Tapi sekalinya ngerokok tuh kayak mungkin setengah jam itu 3 pak kayak langsung gitu dan tuh Hah? kayak, iya. Dan tuh Gak mungkin, sumpah. iya 3 pak, bisa. Sumpah. 2 pak itu udah paling minimal pada waktu mereka istilahnya stres banget gitu. Gila sih, ini temennya Sinta ini, wah kamu harus jaga kesehatan lo, 3 pak lo, sumpah. Kasian banget diri kamu, kenapa gitu. Oke lanjut. Iya gitu. Dan apa ya, kadang tuh mereka tuh ngerasa kayak nggak ada yang
ini bagi cowok nih ya, kayak mereka ngerasa kayak nggak ada yang bener-bener paham sama diri kita gitu. Padahal mungkin teman-teman sosialnya sudah berusaha kayak mengulurkan tangan, tapi mungkin kurang sesuai sama, kurang cocok sama dianya, mungkin cara pendekatan atau mungkin dari yang balik lagi ke pola asuh juga, kayak dari pola asuhnya juga mungkin terlahir dari keluarga yang mungkin istilahnya apa-apa saling mendem sendiri gitu, atau broken home juga. Bisa juga gitu. Memang ya kayak gitu ya. Terus pernah nggak kelihatan kayak anak ini pendiam banget kok tiba-tiba langsung marah gitu? Pernah nggak ketemu kayak gitu Kak Laila sendiri atau mungkin Kak Sinta? Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Tiba-tiba langsung marah gitu. Iya. Nyata memang itu termasuk mental health juga ya? Betul. Baru tahu aku ternyata ya. Kamu yang marahan ini kasihan banget loh kamu. Nggak boleh marah-marah kamu itu, nanti kolesterol loh. Kolesterol itu bikin kamu marah kan? Kolesterol apa darah tinggi? Oh iya bener, darah tinggi. Aduh aku malu. Nah tadi kan udah dibilang ya kalau cowok itu harus dominan gitu kan ya, kayak nggak boleh dikit-dikit nangis atau apa gitu kan ya, sampai nyerang ke mental health-nya, kayak sih bener ya. Ada nggak sih kayak dampak yang mereka dapetin, misalnya kalau mereka udah bebel nggak mau apa ya, kayak mengabaikan itu, ada nggak dampaknya? Nggak Kak Laila dulu atau mungkin Kak Sinta dulu? Mungkin aku dulu boleh. Overall kalau dampaknya yang emang bener-bener mereka sampai bebel banget itu pastinya ya ketika masalah ini tadi itu terlalu dipikirin terus tanpa adanya penyelesaian, itu tuh malah bikin mereka ini belum selesai malah ketambahan masalah baru yang dimana malah bikin burnout lebih parah lagi gitu, dan apa ya, bisa aja itu sampai menyerang ke kejiwaan, bukan lagi mental tapi udah ke jiwa. Seperti itu gitu. Makanya kok di rumah sakit jiwa kebanyakan bener, remaja semua ya. Kebanyakan remaja dan mayoritas lelaki. Oh iya? Yes. Aduh aku harus mewanti-wanti nih. Waduh gimana ini. Terus juga ada lagi, mungkin dari jangka pendek atau mungkin jangka panjangnya gitu Kak Laila? Iya. Kalau jangka pendeknya mungkin moodnya kan jadi berantakan. Harusnya baik, akhirnya tiba-tiba tidak sesuai gitu, ya kayak gitu. yang tadi ya, tiba-tiba marah gitu. Kemudian produktivitasnya terhambat, menurun gitu. Nggak apa ya, demotivated banget gitu. Betul. Ya. Jadi lempeng-lempeng banget, jadi kayak nggak ada gairah untuk ngapa-ngapain kayak gitu. Kemudian hubungan sosial itu muncul, masalah hubungan sosialnya muncul. Contoh kalau misalnya masalahnya, akhirnya kan ketika kita harusnya sama orang baik-baik aja, kita tiba marah. Kayak gitu. Cuma tersinggung dikit langsung marah Yes. gitu ya. Oke. Apalagi cowok tuh kan tipikal orang yang pemikir banget gitu, dan itu kayak ya masalahnya dipikirin terus gitu. Oke, aku mikirin ya. Terus mungkin yang terakhir ini gangguan fisik ini terjadi, mungkin gangguan akhirnya fisik yang contohnya kayak gimana? pusing. Kan sakit-sakitan jadi gitu. mungkin bisa saja pusing atau mungkin organ tubuh yang rentan ketika kita apa terjadi. Oh gitu ya, kadang kayak gitu ya, kalau sudah stres itu langsung mual gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi kalau ya. gitu benar-benar langsung kayak drop kayak gitu. Untuk jangka panjangnya nih dari Kak Sinta, boleh, ayo. Oke, kalau jangka panjang itu pastinya kayak kualitas hubungan sosial yang amat memburuk ya gitu. Ibaratkan kayak misalkan nih kayak tadi yang Kak Rama bilang, tiba-tiba anaknya diem-diem aja tiba-tiba marah-marah gitu. Nah itu kan kayak malah orang nangkapnya kayak lu kenapa? Lu kenapa gitu? Iya kan? Gitu, dan mungkin bisa aja jadi dijauhin dari lingkungan sosialnya, diasingkan gitu, dan itu malah lebih parah lagi dampak kedepannya gitu. Terus adanya hambatan dalam pencapaian pribadi gitu, kayak misalkan secara akademis gitu kan, apalagi kan kayak cowok itu kan suka banget mikir kan ya, apapun kadang itu dipikir gitu, cuman kadang kayak chillin aja, cuman tetap gitu dipikir ya? Gimana ya, gitu ya? Kalau misalnya cowok, ada nggak sih cowok yang nggak terlalu dipikir, kayak udah life must go on aja gitu, ada nggak? Itu termasuk udah di fase mana ini mental health-nya? Kayak sudah berdamai dengan masalahnya. Kayaknya kebanyakan masalah. Iya. Gitu ya. Ada lagi? Untuk jangka panjang? Apa ya? Mungkin penurunan kualitas hidup sih. Gitu tadi. Mungkin tadi kan Kak Laila menjelaskan mengenai adanya demotivasi gitu-gitu kan. Ya itu mungkin kayak awal yang kita suka banget, misalkan suka banget ngelakuin band nih gitu. Tiba-tiba kayak
ada masalah sama di bandnya, cuman dia gak bisa mengungkapkan, alhasil dia bermasalah sama apa yang dia sukai dan di lingkungan sosialnya, seperti itu. Kayak gitu ya, ternyata ya hal-hal kecil itu harus dipikir gitu kan ya. Ya nggak sih? Bener ya. Sebenarnya nggak boleh berlebihan ya. Oh gitu ya. Kalau udah kayak gitu kan, udah stres banget gitu, terus udah marah gitu, komunikasinya jadi jelek gitu Iya, gak sih? jadi berantakan. Kadang marah dikit doang udah langsung tersinggung. Pernah tersinggung nggak untuk kakak berdua ini? Pastinya Ya, pernah. Nah gimana sih nanggepinnya kalau misalnya udah terlalu tersinggung gitu? Ya kalau saya sih biasanya saya cari penyebabnya dulu. Gitu ya, memang ya. Terus Mengayomi ya. Iya, penyebabnya gini. Ini benar-benar ngaruh nggak sih ke aku gitu. Oh, ternyata nggak ngaruh. Ya udahlah, berdamai kan akhirnya. Tapi ketika kita membiarkan tapi belum berdamai, itu menumpuk loh. Nggak boleh juga. Jadi yang namanya berdamai itu berarti kan ada solusi bagi dia memilih yang mana, berdamai atau tidak. Gitu. Jadi bukan berarti easy going kemudian ternyata dia masih memendam, berarti dia belum berdamai. Gitu ya, belum memilih untuk berdamai. Kalau berdamai itu oke lah, tapi ya sudah. Jadi nggak akan bahas lagi, nggak sakit hati lagi terkait hal itu tadi. Oh gitu. Itu ada bedanya nggak sih? Kayak udahlah atau mungkin udah sampai dipendem gitu, ada nggak perbedaannya? Ada Ya. Ada. Contohnya kayak gimana? Ketika kita ada masalah kayak gitu lagi sama, kita udah ada solusi. Oh gitu. Jadi yang terpenting sekarang itu sebenarnya solusi sih, kita harus solutif jadi manusia. Solutif ya. Betul, baik ke diri sendiri. Diri sendiri ya. Khususnya diri sendiri sih. Khususnya diri sendiri. Betul. Selama ini aku belum ada solusi ya. Untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, cowok itu juga harus punya komunikasi yang baik, bener gak sih? Yoi, bener banget tuh. Nah, itu kenapa itu harus dapat banget komunikasi yang baik gitu? Sebenarnya sih simple aja sih. Kan simple. Kita kan terlahir sebagai makhluk sosial. Nah, kita bersosialisasi nggak mungkin dong kalau nggak ngomong. Nah, kenapa seorang cowok harus punya komunikasi yang baik dibalik dari dia mungkin yang agak emosional, yang kurang baik dalam menata emosinya, itu tadi karena agar seseorang itu bisa memahami kalian sebagai cowok gitu loh. Misalkan nih Kak Rama ngomong sambil marah-marah, apakah kita paham? Ya pahamin lah. Enggak lah. Iya gitu. Mungkin meaningnya simple. I mean like kayak aku beliin aku ini dong, tapi kalau nadanya marah-marah kan kita nangkepnya kayak apa sih lu? Ngajak berantem lu. Berantem itu yang sumbu pendek ya ternyata. Iya. Berarti kamu tipikal sumbu pendek kan? Terus apa ya? Lebih ke itu komunikasi itu bener-bener syarat apa ya? Syarat paling bawah lah, paling basic lah untuk seseorang itu menjalin relasi kayak gitu. Jadi kenapa cowok maupun cewek itu harus apa ya, memiliki komunikasi yang baik ya? Karena tadi agar memudahkan dalam berelasinya seperti itu. Ada nggak tipsnya untuk kayak gitu? Mungkin dari segi ke pasangan atau mungkin kayak sekitarnya gitu, ada nggak? Misalnya si cowoknya udah marah banget atau mungkin sudah sampai di tahap dia memendam perasaan gitu, ada nggak tipsnya? Dari segi cewek nih. Kalau cewek ya, kalau aku pribadi nih, ya, aku pribadi. Oke, kalau aku pribadi ketika pasanganku sudah di titik yang kayak dia mulai terlihat sedikit emosi lah, pastinya kan nggak mungkin. Ya itu tadi, cowok kan jarang mengekspresikan emosinya. Seperti itu ya, kita ngertiin. I mean like cowok itu tipikal yang butuh ditanya. Sejauh yang aku lihat ya dari semua teman-teman di sekitarku gitu, kayak kalau dia nggak ditanya dia nggak akan ngasih feedback gitu, dia nggak akan mau cerita gitu. Jadi kayak kudu ada seseorang yang mancing dulu gitu. Dan kita pun sebagai teman atau sebagai pasangan itu harus mendengarkan dia secara aktif gitu. Jadi kayak apa sih yang kamu butuhin gitu-gitu. Jadi kita dengerin dulu pertama kali itu kayak gitu. Jadi pendengar yang baik lah. Yes, benar sekali. Atau juga beri waktu untuk me time juga. Betul. Untuk diri sendiri gitu. Betul. Ya. Oke, udah di jam 9 nih. Terus juga aku mau
kayaknya ini kakak berdua ini harus kasih wejangan nih buat anak-anak muda sekarang ya, apalagi teman Pro 2 yang mungkin lagi cowok lagi sedih atau mungkin nggak bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Boleh nggak sih kasih motivasi atau mungkin tips and trick or something gitu? Boleh dari Kak Laila dulu deh. Boleh. Iya, terima kasih. Jadi untuk semuanya, mungkin untuk kaum Adam ya. Kaum Adam. Siap. Yang pertama kita harus bisa mengekspresikan emosi kita dengan baik. Kemudian yang kedua, kita butuh dukungan sosial untuk mencari bantuan ketika kita lagi benar-benar butuh solusi. Itu aja sih. Itu ya. Iya. Dari Kak Sinta? Oke, kalau dari aku sendiri tuh aku tidak terlalu menentang lelaki tidak bercerita ya. Mengekspresikan emosi itu banyak caranya selain bercerita. Ada yang mungkin menggambar, ini dalam hal positif, ada mungkin menggambar, lalu bernyanyi, lakukan hobi kalian gitu-gitu yang secara positif gitu. Jadi ketika kalian udah mulai ngerasa gak baik-baik aja, kayak cobalah, ekspresikan gitu, seminimal mungkin ekspresikan gitu. Ketika kamu benar-benar membutuhkan bantuan, reach out orang-orang yang kamu percaya. Jika memang kamu belum percaya sama seseorang, mungkin bisalah kamu menghubungi profesional, konselor or psikolog or psikiater gitu. Kayak konselor, psikolog, psikiater nggak gigit kok. Nggak Astaga. Nggak semenakutkan itu. Jadi Oke. kayak ke psikolog, ke konselor, ke psikiater tuh bukan bukan karena kalian harus kan gangguan jiwa dulu, enggak gitu loh. Jadi kayak menormalisasi orang-orang yang ingin cerita itu bisa ke psikolog, ke konselor, psikiater, seperti itu Kak. Oke. Ada nggak satu kata buat Men's Mental Health Month nih dari kakak berdua ini? Satu kata aja. Sembari menutup kegiatan Satu kata. kegiatan jaga malam ini. Apa nih satu kata? Tiga kata sih. 3 kata, oke boleh. Show yourself. Oke, show yourself. Dari Kak Laila? Be yourself. Be yourself dan show yourself. Oke, teman Bro 2 itu ya, kita udah berbincang-bincang nih di Jaga Malam, sharing-sharing ya tentang men's mental health nih. Oke, thank you banget ya Kak Sinta dan juga Kak Laila udah Oke, datang Kak di sini Rama. udah sharing-sharing. So, oke teman Pro 2, kita udahi dulu ya untuk di sini. Nanti aku akan balik lagi ya setelah yang satu ini.